sekarang kita lanjutkan ke automatic fire extinguisher. Nah, fire extinguisher automatic ya di sini nih. Automatic fire extinguisher adalah peralatan pemadam kebakaran yang terpasang permanen untuk melindungi peralatan, mesin, atau ruangan dan bekerja secara otomatis bila mendapat sinyal dari fire detector melalui fire protection control panel. Ya, jadi ini sistem ini permanen sifatnya. Jadi desainnya juga bersama-sama dengan bangunan itu dirancang atau didesain. Ini tadi digunakan secara bersama-sama dengan detektor otomatis ya kan, karena detektor otomatis di situ kalau sebagai ujung tombaknya dia memberitahukan kalau ada kebakaran dan fire extinguisher-nya ini yang akan bekerja secara otomatis. Nah, jenis pemadamnya, media pemadamnya, kalau APAR kemarin juga cukup banyak, ini hampir sama ya, di sini hampir sama. Nah, ini disesuaikan dengan kelas api atau kebakaran dan situasi setempat. Ya, di situ ada air, foam, halon, CO2, dry chemical. Jadi sangat tergantung dari apa yang akan kita amankan di situ dan ruangannya seperti apa. Ya sudah tentu kalau air di sini paling murah begitu ya, paling murah. Tapi kalau misalkan itu diterapkan misalkan pada ruangan-ruangan yang mewah barangkali di situ akan menimbulkan sisa di situ, ada sisa air ya, semua basah semua ibaratnya seperti begitu. Foam juga begitu ya, di sini ada unsur airnya, ada chemicalnya, jadi sangat korosif ya foam ini. Jadi kalau kita biarkan di situ itu akan bisa menimbulkan korosi. Halon is very harmless for us. Ya ini pilihan yang sangat bagus tapi mahal harganya. Dan CO2 sama seperti yang kemarin ya, kita sudah bicarakan di media APAR ya, di sini sama saja peruntukannya hampir sama di situ itu. Hanya di sini ini dipasang secara otomatis ya. AV dengan media air di sini ada dua model di sini nih, yaitu yang menggunakan wet pipe dan satu lagi yang menggunakan dry pipe ya. Yang wet pipe di sini maksudnya apa? Ini pipa basah, maksudnya adalah sistem pemadam kebakaran di situ itu berisi pipa-pipa dan di dalam pipanya sudah berisi air penuh, bertekanan, berisi air penuh dan bertekanan. Ya. Kemudian di sini ini yang dry pipe di sini ini pipanya kosong, nggak ada airnya, tidak ada airnya. Jadi nanti kalau misalkan digunakan untuk pemadaman dia akan mengisi air dulu, sehingga di sini ini responnya sudah tentu yang wet pipe di sini jauh lebih cepat daripada yang dry pipe ini. Ya. Ini contohnya seperti begini ya. Ini kita misalkan punya sistem pemadam kebakaran, ini reservoir waternya, di sini ada pompa-pompa gitu ya. Ada pompa-pompa keran, ada piping begitu. Nah, kemudian ini adalah water sprinkler ya, water sprinklernya itu kalau di sini ada kebakaran, di sini ada api di sini, maka water sprinkler ini akan jalan begitu ya. Akan jalan. Bisa jadi yang lain juga akan jalan kalau suhunya hampir sama begitu ya. Tapi yang paling dekat dengan itu. Maka di sini akan menimbulkan air. Dan airnya diambilkan dari sini nih ya, reservoir ini, ya, reservoir yang ada di sini. Nah, ini juga ada misalkan ini ada yang sprinkler yang sifatnya itu mendatar gitu ya. Nah, seperti itu, modelnya seperti itu. Nah, sebagai contoh misalkan ini adalah water reservoir. Water reservoir ini diisi secara khusus ya dari pompa. Dan ini harus selalu dalam keadaan penuh atau berisi cukup. Nah, ini ada panel listrik ya, di sini ada panel listrik. Karena di sini kita pakai juga untuk pompa-pompa ini. Nah, di sini ada 3 pompa ini. Ya, ada 3 pompa. Nah, 3 pompa ini ada 2 besar ini, sama besarnya ini. Ya. Ini ada pompa yang kecil. Ini yang dikatakan sebagai joki pump ya di sini ini. Yang satu sini ini untuk normal ya, kondisi normal, yang satu lagi emergency, salah satunya di sini ada emergency. Dan yang emergency untuk yang normal ini menggunakan listrik biasa ya kan, listrik. Kita pakai listrik itu. Sementara yang yang emergency ya kita gunakan pakai diesel atau apa. Tapi kalau misalkan di sini ini untuk ruangan yang
apa namanya itu yang enggak ada, tidak mempunyai apa namanya sumber listrik yang sama dengan ruangan itu, ya bisa jadi ini kita nggak perlu diesel. Tapi untuk yang bangunan-bangunan atau industri-industri di mana listriknya itu pakai dari sumber yang dari situ itu, maka harus ada yang emergency ya, untuk darurat, yaitu yang digerakkan oleh mesin diesel. Ya, karena kalau kebakaran kan listriknya pasti mati ya kan. Ya, oke. Jadi ini yang pertama begini. Di sini ini reservoir air, jadi reservoir water reservoir-nya diambil dari sumber yang lain atau sumur begitu ya, sehingga ini pada posisi penuh. Dan di sini bisa kita lihat di sini ini dengan ini glass side-nya atau water gauge-nya di sini ini bisa kita lihat. Keran-keran di sini ini, katup-katup. Nah, ini tadi pompanya. Nah, dalam keadaan tidak ada kebakaran, listrik ini, pompa listrik jalan di sini ini, nyedot air dari reservoir ini didistribusikan ke ini pipa utamanya, ya, pipa utamanya, kemudian ini sambungan ke sprinkler ke ruangan-ruangan yang ada di situ itu, ruangan-ruangan yang ada, ya. Jadi ini dalam keadaan bertekanan nih, ya bertekanan. Nanti tekanannya berapa bisa kita cek di situ itu, ya tekanannya berapa. Nah tekanan ini nggak boleh berkurang. Kalau dia berkurang, tekanannya kurang, maka joki pump ini bertugas untuk mempertahankan tekanan. Karena biasanya ya tetap saja ada kebocoran-kebocoran kecil begitu ya. Maka joki pump ini yang bertugas untuk suplai airnya lagi. Jadi untuk mempertahankan tekanan itu adalah joki pump ini. Ya. Jadi yang besar-besar nggak perlu kerja untuk ngisi atau untuk mempertahankan tekanan yang ada di pipa-pipa ini. Nah, kalau misalkan ini terjadi terjadi kebakaran terus ada yang aktif sprinklernya, water sprinklernya aktif di sini nih, maka otomatis di sini tekanannya akan turun, tekanan akan turun di sini nih, pompa yang besar ini akan beroperasi. Ya, akan beroperasi terus ya, terus sampai dengan itu dimatikan atau apinya padam terus dimatikan. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Jadi di sini ada tadi joki pumpnya di sini ini. Pompa utamanya ini digerakkan oleh listrik, ini pompa darurat digerakkan oleh motor diesel. Ya itu tadi ya. Jadi kalau ini tadi fungsinya untuk mempertahankan tekanan di pipa-pipa agar tetap konstan pada kondisi kerjanya begitu ya, standby begitu. Sementara yang listrik ini kalau misalkan tidak ada pematian atau pemutusan aliran listrik, maka dia akan bekerja. Kalau misalkan terjadi kebakaran atau kita pakai gitu ya. Sementara ini bekerjanya ketika listrik padam, tapi pemadaman harus dilakukan, maka yang diesel ini harus otomatis dia start. Kalau ini listriknya dimatikan, ini yang akan start. Gitu ya. Makanya di sini ada sistem kelengkapannya, ada baterai untuk startingnya, gitu ya. Kemudian ada motor dieselnya, ada minyak solarnya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini contoh-contoh tadi, ini sprinkler ya, ada sprinkler terpasang di basement itu ya. Jadi kalau ada kebakaran di sini ini, maka sprinkler itu yang akan memadamkan itu ya dengan semburan air. Nah bisa jadi kalau ini semburan airnya terus berjalan ya ini akan jadi semacam banjir gitu kan. Kalau apinya nggak mati-mati ya di situ akan banjir sampai dengan pompanya itu dimatikan. Ya, ini contohnya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh lagi di sini ini, ya ini pompa-pompanya ya, ini jenis pompa-pompanya di sini. Terus mungkin nanti di sini ada, ini tadi yang pompa daruratnya ini ya, pompa darurat di sini ada baterai di sini ini motor diesel di sini ini, ya motor diesel menggerakkan pompa begitu ya, menggerakkan pompa sehingga bisa disalurkan ke daerah-daerah istilahnya ke pipa-pipa di sini ini. Kalau listrik mati. Jadi lengkap sekali, ini masih cocok dengan orang energi. Ini bisa menghitung kebutuhannya seperti apa untuk pemadaman kebakaran, berapa banyak yang dibutuhkan, berapa air yang banyak dibutuhkan, mesin dieselnya jenis apa yang dipakai di sini, kemudian baterainya berapa, ini charging baterainya seperti apa. Ini baterai harus dalam keadaan selalu standby, selalu full charge, jadi berisi penuh ya. Berisi penuh sehingga ketika terjadi kondisi darurat ini langsung start ya.
Nah, kalau misalnya ini nggak penuh ya nggak bisa beroperasi dengan baik. Nah, tapi mungkin saya sedikit akan balik sedikit ke yang sistem ini tadi ya, sistem wet pipe dan dry pipe di sini nih. Untuk daerah-daerah seperti di Indonesia ini rata-rata menggunakan wet pipe, tidak menggunakan dry pipe. Wet pipe ini dalamnya berisi air ya, yang tadi dijaga dengan joki pump tadi ya. Sehingga apa? Konsekuensinya itu semua pipa berisi air dan konstruksinya sehingga berat di situ itu harus menahan air dalam pipa. Tapi ketika terjadi kebakaran ada sprinkler yang aktif di situ langsung nyembur, cepat sekali. Sebaliknya yang dry pipe di sini ini kalau dia berisi udara, udara bertekanan. Ya, di pipa-pipa itu ada udara bertekanan itu. Berisinya sama, hanya kalau tadi pompa ini isinya kompresor gitu ya, isinya kompresor. Nah, ketika terjadi kebakaran, kemudian ada detektornya yang aktif di situ itu, maka tekanan di sini akan turun drastis. Nah, ketika tekanan turun drastis itu baru hidran, jadi pompa hidrannya di situ operasi. Nah, kalau operasi itu kan berarti kan menunggu pipa-pipa ini penuh dulu, jadi di situ butuh waktu ya, butuh waktu. Nah, tidak secepat yang di wet pipe ini. Tapi ini konstruksinya ringan. Nah, itu kelebihannya ya. Kekurangannya tadi slow, jadi ini agak lambat gitu, operasinya agak lambat. Wet ini sangat cepat, tapi ingat ini tidak bisa dipakai di daerah-daerah yang dingin, daerah-daerah yang frozen, ya. Seperti misalkan ya di barat sana, di Eropa, di Amerika, di Rusia, tidak bisa menggunakan ini, ya karena air yang dalam pipa bisa terjebak di situ dan kalau suhunya lagi frozen di situ itu akan pecah semua pipa-pipa itu. Nah, sehingga mereka rata-rata itu kalau misalkan yang di Eropa itu biasanya menggunakan double ini. Jadi kalau pada musim panas itu mereka akan isi atau menggunakan jadikan wet pipe di sini. Tapi ketika musim dingin air dikeluarkan semuanya jadi dry pipe. Nah, itunya seperti itu. Kalau di Indonesia sih kita gunakan selalu wet pipe. Yaitu untuk mengingatkan Anda saja ya. Jadi itu kurang lebih seperti itu. Dan ini khusus untuk yang media gas ya, di sini ada media gas. Jadi di sini sudah tentu pasti ada tangki-tangki gas di sini nih, yang berisi media pemadam kebakarannya. Misalkan kalau CO2 misalkan CO2. Nah ini ada nozzle, ini ada fire detectornya. Jadi kalau ada fire detector di sini ada kebakaran di sini, fire detector ini akan jalan dulu. Nah, ini tidak beraksi langsung ini, tidak seperti water sprinkler tidak. Tapi ini melaporkan dulu ke kotak kontrolnya yang ada di sini. Ada kebakaran, ya. Kemudian di sini nih kotak kontrolnya di sini akan alarm, ya, membunyikan alarm dan membuka katup-katup yang ada di tangki pemadam kebakaran ini. Ini membuka maka kemudian ini akan mengalir ke pipa-pipa itu dan akan disemburkan melalui nozzle-nozzle itu. Nah kalau pipa gas di sini ini beda, kalau dengan air ya kita penuhi dengan air, tapi kalau dengan gas ya kita penuhi dengan gas itu saja. Ya, sehingga di sini ini sifatnya sangat ringan dan sebagaimana yang kita ketahui kalau misalnya kita pakai CO2 atau halon kita tidak mempunyai bekas sama sekali ya di area situ itu, jadi bersih sekali. Kalau air ya basah semua, karpet-karpet atau barang-barang yang itu ya akan kebasahan. Dari chemical yang enggak juga ya kan, di situ itu akan mengotori apa yang ada di situ. Nah barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan kita bahas lebih lanjut di dalam di dalam diskusi kita nanti. Baik rekan-rekan pembelajar sekalian, materi yang kita bahas yaitu mengenai automatic fire extinguisher sudah selesai. Dan dengan berakhirnya materi sesi ini sekaligus mengakhiri kursus kita yang berjudul Sistem Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.